mulai aja. Nah, pertama di sini turunan alkana 1 ya. Nah, kita akan belajar ketika melihat kakak yang sedang bercocok tanam nih. Nah, ini bertanya kepada bukankah pestisida itu berbahaya untuk lapisan ozon bumi kita? Kemudian kakaknya menjawab, kalau pestisida jenis ini aman kok. Kira-kira pestisida jenis apa ya yang digunakan? Kira-kira kan kamu tahu nggak pestisida apa? Tahu? Enggak, Kak. Enggak. Nah, kita makanya itu kita belajar di sini ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya nanti. Dan ini juga peta konsepnya ya. Peta konsepnya juga. Nah, di mana kita akan mempelajari konsep dari pendahulu alkana. Ada halo alkana, kemudian ada amina, alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, kemudian ester. Ini. Nah, pendahuluan alkana. Jadi kalau alkana itu ya, alkana itu dia adalah senyawa yang merupakan senyawa hidrokarbon jenuh. Kata kuncinya jenuh, di mana setiap atom karbonnya membentuk 4 ikatan kovalen tunggal. Kata kuncinya dia jenuh. Kenapa dia jenuh? Karena dia cuma satu rantai doang mengikat yang lain. Berbeda halnya dengan alkena dan alkuna, itu bisa dapat 2 dan 3. Dia belum jenuh. Tapi ini udah jenuh. Paham? Paham, Kak. Oke. Awal katanya, deret homolognya itu dari kata met, ya. Met, et, prop, but, pent, hex, hep, okta, nona, deka. Nah, dari sini, maka dia ngikutin nih, jumlah karbonnya 1, tinggal tambah ana aja. Jadi metana, etana, propana, butana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan sebagainya. Gitu. Paham? Paham, Kak. Oke. Gugus cabang. Nah, kalau dia di dalam ini kan nggak memungkinkan juga kan, jadi pasti dia ada namanya gugus cabang. Nah, untuk gugus cabang, ya, gugus cabang sendiri, ini kita bakalan melihat dulu. Kalau dia cabangnya 1, dia metil. 2, etil. Kalau 3, propil dan sebagainya. Oke. Dan ini Oke. cabangnya ngikut nonil, dekil dan sebagainya. Nah, tapi ada juga dia itu gugus alkil yang bentuknya kayak ini bentuknya yang di gambar itu ya. Nanti saya kirimkan juga PowerPoint-nya. Nah, itu ada bentuknya dia kayak CH3, CH, CH2 itu. Nah, itu namanya isopropil. Kemudian ada butil. Kemudian ada sekunder butil gitu. Lalu ada isobutil, tersier butil dan sebagainya. Nah, sedangkan unsur halogen juga bermain peran ya di sini. Kalau misalnya dia ada F di gugus alkana itu, dia namanya fluoro. Tinggal tambah O belakangnya. Fluoro, kloro, bromo, iodo. Paham nggak? Paham, Kak. Ya, kalau nggak paham, silakan nanya ya. Lalu ada tata nama alkana. Nah, ini tata nama alkana. Alkana itu selalu diakhiri dengan kata ana. Gitu. Ini nanti ini ada 4 rangkaian, berarti N butana. Kenapa N butana? Kita nggak tahu rantai kemana. Nah, makanya dia secara spesifik dia N butana. Lalu ada juga kalau dia bercabang, kayak bercabang itu, maka aturannya adalah kita paling cari yang pertama adalah yang paling panjang dulu cabangnya. Oke, sama aja nih. Mau dari bawah, mau dari atas juga sama. Maka kita boleh buat dari atas nih. Rantai utamanya kita tulis nomornya. Ini ada 1, 2, ada 3, 4. Nah, ada 4 rantai utama. Kemudian ini cabangnya.
Nah, gitu. Berarti cabang ini, demikian, ini namanya beda. Penamorannya itu dibuat dulu. Oh, cabangnya di nomor berapa? Di nomor cabang dulu. Dia 2, karena cabangnya 1, tadi kan metil. Berarti 2 strip metil. Lalu ini ada 4. 4 itu berarti butana. Paham? Paham, Kak. Kalau ini bawah, itu nggak boleh dari sini. Berarti harus dari sini nih. 1, 2, 3. Intinya harus cari paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Cari yang paling panjang. Oh, berarti yang paling panjang 5. Berarti 5 itu pentana. Siap-siap. Nah, sekarang kita lihat ada cabang. Cabangnya 1 juga. Berarti, tapi di nomor berapa? Di nomor 3. Yang ini. Cabangnya. Nomor 3 berarti dia 3 metil pentana. Paham? Paham. Oke. 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan sampai akhirnya 10. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Kita ke bawah. Nah, ini contohnya tata nama alkana tadi ya. Iya. Pertama, cari yang paling panjang dulu. Nanti yang paling panjang ada 2 nih. Dari sini aja gitu. Cari yang dekat sama cabang juga. Perhitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa nggak dari kanan? Kalau dari kanan itu bisa, cuman kan dia nggak dekat sama cabang. Terlalu. Dia nggak dekat sama cabang nih. Bisa dari kanan, 1, 2, 3. Tapi 3 baru ketemu cabang. Tapi sedangkan di sini 1, 2, 2 tuh udah nemu cabang. Berarti demikian kita ngitungnya dari kiri. Nah, oleh karena itu buatnya gini. Kan cabangnya ada yang sama nih. 2 sama 3 di cabang kedua itu ada metil, di cabang 3 juga ada metil. Maka kita buat aja 2,3. Nah, berarti kan cabangnya ada 2 sama lagi. Maka dia 2,3 di ada 2 di berarti metil. Terus dia ini ada 5 pentana. Paham? Paham. Lalu jika lebih dari 1 nih cabangnya, maka diurutkan berdasarkan abjad. Ingat, abjadnya dulu. Misalnya ada etil di situ sama metil. Kita nggak boleh mendahulukan metil karena metil tuh M. Yang didahulukan adalah etil karena dia mulai dari huruf E, etil. Maka 2 etil yang ini. 3 metil, baru 3 metil heksana. Kalau ini nggak boleh digabung karena dia harus etil sama etil, metil sama metil gitu. Oke. Paham ya? Paham. Udah aman? Aman, Kak. Oke, kalau aman coba kerjain soal berikut. Yuk, apa jawabannya? Berikut ini yang merupakan senyawa terpangkan adalah asam karboksilat. Enggak. Kan tadi disebutkan ini ya. Kamu ngerasa aneh nggak ini kenapa ada sendiri? Oh iya. Ini semua produknya dari Alkana. Kan tadi ada. Nah, yang nggak ada sebutin Alkuna, nggak ada tadi. Oh iya, iya. Karena Alkuna itu cabang 3. Oh, dia beda Alkuna, sendiri. Alkena, itu nggak masuk dia. Paham? Paham, paham. Nah, selanjutnya adalah halo Alkana. Kalau halo Alkana,
Haloalkana itu berarti dia struktur haloalkananya adalah pasti RX. R-nya itu rantai karbon, X-nya itu baru gugus fungsi halogen. Dan rumus umumnya itu CnH2n tambah 1 plus X. X-nya itu yang halogennya tadi. Contoh, oh panjang-panjang ini ternyata ada Cl di atas, berarti dia langsung aja tuh 1 klorometana. Paham? Sebentar. Coba diulang, Kak. Kayak satu nih, 1 klorometana, karena ada Cl-nya tuh. Iya. Nah, ada dua yang Cl, berarti 1,1 diklorometana. Oh iya ya. Ada yang tanyakan? Enggak ada. Oke. Dan ini tata nama haloalkananya ya. Kalau IUPAC-nya ya begini. Disebut nama cabang kan ada dua ya. Ada nama IUPAC, ada nama yang trivial. Nah, kalau untuk nama IUPAC-nya langsung aja. Nah, Cl-nya itu berada di nomor berapa? Oh, kita buat dulu nih 1, 2, 3, 4. Kalau ketemu cabang ini nomor 2 nih. Berarti ya udah, berarti 2 kloro, ya kan? 2 kloro, terus ada 3 metil, ada metil di nomor 3. Lalu ada berapa ini? Itu 1, 2, 3, 4. Oh, tidak 4 ya. Ada 4 itu berarti ya butana. Paham nggak? Paham. Nah, tata nama trivialnya berbeda. Kalau tata nama trivial itu dia lihat kayak bentuk, oh ada F-nya nih, fluor itu berada di pembentukan profil, ya kan? Itu kan ada 3, berarti 3 itu kan alkilnya profil, berarti dia profil fluorida gitu. Ada yang tanyakan? Enggak ada. Nggak ada? Nah, kemudian ada isomer. Apa sih isomer itu? Isomer itu ada yang nyerupai ataupun yang bikin mirip sama dia, tapi berbeda. Orientasinya berbeda misalnya, atau dia kayak gimana gitu, kita nggak tahu. Tapi itu sama dia, gitu. Jadi kayak contohnya CH2, CH3, CH3, CH, CH3 juga. 1 kloro, 2 metil propana. Nah, itu sama dengan kalau dibuat rumus kimianya pasti sama, tapi strukturnya beda-beda. 2 kloro, 2 metil propana. Beda kan? Iya. Oke. Nah, ini isomer rangka. Kalau isomer rangka, berarti dia itu rangkanya yang berubah. Cl-nya kemana, CH-nya kemana gitu. Perbedaannya kalau dia isomer posisi, berarti posisinya yang diubah-ubah. Oh, posisinya di sini, ini posisinya di sini, posisinya di sini. Tapi kalau isomer kerangka, dia merubah semuanya. Oh, beberapa rangkaian isomer itu berubah. Gitu. Ana, aman? Aman. Dan ini sifat haloalkana itu sendiri ya. Ikatannya bersifat polar, kemudian tidak larut dalam air, dia larut dalam pelarut organik. Kemudian titik lele dan titik didihnya lebih tinggi dari alkana dengan rantai karbon yang sama. Oke. Nah, ini reaksi yang terjadi pada sifat-sifat haloalkana. Yang pertama, dia reaksi substitusi. Dengan basa, reaksi pengganti gugus atom dengan reaksi hidroksil. Itu reaksinya. Nah, kemudian ada reaksi eliminasi. Berarti dengan basa terjadinya penambahan ikatan dari tunggal menjadi rangkap, dieliminasi nih gitu. Nah, kayak gitu. 2 bromobutana menjadi 2 butena. Nah, tapi kalau dia bromoetana mengelilingi, nah kayak gitu bentuknya, ya. Aman? Aman. Pembuatan haloalkana, ya. Cara membuat haloalkana
itu bisa dibuat dengan reaksi adisi, reaksi antara alkena dengan asam halida. Misalnya asam halida itu kayak HX, HF, HCl, HBr. Nah, gitu. Oke. Nah, dengan mengikuti aturan Markov-Nikov, dia akan menemukan ini pembuatan haloalkana. Aman? Aman. Nah, ini kegunaan haloalkana. Bisa dirangkum dikit. Oke, kalau nggak ada, ini kegunaannya juga. Dan berikut kerjain contoh soal berikut. Kalian tanyakan, nggak ada? Nggak ada. Apa jawabannya? Vinil klorida. Vinyl klorida. Iya, jawabannya C. Asam bromida ya. Karena dia asam bromida itu yang bukan termasuk asam bromida itu HBr. Oke, kalau vinyl klorida masuk ke haloalkana. Nah, coba reaksi apakah berikut? Reaksi eliminasi. Eliminasi. Kalau eliminasi itu ada yang dihilangkan. Ini ada nggak dihilangkan? Malah nggak Nggak ada ya. Berarti dia malah Iya. menambah. Berarti Desi apa kalau menambah? Adisi. Baik. Dia punya B. Paham? Iya, Kak. Lanjut ya. Kemudian lanjut nomor 4. Coba. Nah, ini kasih waktu baiknya mungkin ya. Coba.
Hmm. Satu iodo, satu kloro, 3 metil propana. Berarti dia D. kita lihat apa benar jawabannya B? D Kak, Enggak D. ya. Boy. Lihat dulu. Kloronya di nomor 1. Nah, itu nomor 1 nih. Iodo itu juga di nomor 1. Oh, ini ada I di sini. Ya. Ada 2. Berarti otomatis nggak mungkin D. Karena kan pertama kamu lakukan penomoran dulu. Nggak bisa harus dilakukan nomor nih. Kalau udah mulai dari sini 1, 2, 3. Kloronya di nomor 1. 1 kloro. Iodonya juga nomor 1. 1 iodo. Terus ada metil kan? Ada apa sih namanya? Cabang di sini. Berarti 2 metil. 2 metil apa? 2 metil 3 propana. Itu. Paham nggak? Kenapa ya? Kloro dulu terus iodo, Kak? Bukannya iodo terus. Aturannya tuh ini loh, aturannya yang harus kamu ingat itu. Kenapa dia iodo dulu nggak boleh kloro kloro? Karena dia itu ini ya sebenarnya tulisnya celoro bukan kloro. Ya, maka C dulu baru I, ya kan? Kloro Oh, kan C, klorin. dia pakai K makanya kirain D. Oh enggak. Oke. Tapi kalau jawabnya B itu salah juga penempatannya, apalagi kalau D, oh iya, kemungkinan katanya tadi jawabnya D ya. Iya, D, D. Kalau D itu jawabannya salah karena metilnya nggak di nomor 3. Oh iya, iya. Nah, jelinya di sana dia penomoran. Jadi intinya kamu itu lakukan penomorannya dulu. Aku ada pernah sejeli mungkin penomorannya gitu. Oke. Nah, jadi metil iodida itu merupakan sedikit dari senyawa haloalkana yang tidak merusak lapisan ozon. Jadi yang tadi, yang pas di awal, itu inilah dia. Namanya metil iodida. Ini yang tidak atau sedikit sekali senyawa haloalkana yang tidak merusak lapisan ozon. Dan inilah yang digunakan sebagai pengganti metil bromida atau pada pestisida karena metil bromida dapat melubangi lapisan ozon. Dengan demikian, apa namanya metil iodida ya? Inilah yang senyawa yang bisa digunakan untuk apa? Menyemprot tanaman tapi tidak merusak lapisan ozon. Oke, kita coba masuk ke amina sekarang. Nah, amina struktur dan klasifikasinya amina. Tapi sebelum masuk ke amina, yang tadi aman ya berarti ya? Halo? Iya, Kak. Ya, intinya saya pengen lihat kejeliannya ya, fokus kejeliannya sama lakukan penomoran sebaik mungkin. Selebihnya aman gitu mah. Oke. Lanjut amina. Nah, amina itu struktur dan klasifikasi amina. Amina itu adalah senyawa karbon yang terikat pada gus amino nama. Amino. Nah, rumus umumnya yang ini CN H2N tambah 3 N. Struktur amina itu biasanya RNH2. NH2 ini gugus amino, R-nya rantai karbon. Ada amina primer kayak gini bentuknya. NH2 terus ada R1. Ada amina sekunder, rantainya ada 2. Rantai karbonnya ada 2 yang ini, 1, 2. Yang sekunder cuma 1, yang primer 1, sekunder 2. Ada amina tersier, ketiga-tiganya rantai karbon. Ini contohnya kayak C, N, C, C. Nah, ini adalah masuk ke amina tersier.
Tapi kalau C, N, terus H, terus C, ini amina sekunder. Kalau C, N, H, dan H ini amina primer. Paham? Paham. Oke. Serta nama amina. Amina itu disebutkan nama alkilnya dulu, plus baru amina. Jadi namanya tuh kayak isopropil amina. Ya, awal katanya amino ya, jadi isopropil amina. Begitu. Aman? Bentar. Ada 3 metil, trimetil, berarti trimetil amina. Namanya begitu ya. Oke. So far ada yang tanyakan? Yuk tanya aja nggak apa-apa kalau kurang paham. Coba jelasin yang isopropil ini, Kak. Isopropil itu dia ada 3 bentuknya kayak gitu. Bentuknya dia ada 3 C-nya ada 3. Tapi biasanya yang tengah-tengahnya yang berdekatan dengan gugus aminanya. Nah, ini yang tengah-tengah, yang di tengah di sini. Nah, ini. Makanya namanya isopropil. Cara lengkapnya tuh kayak gini sih kalau aku buatnya. C, C, C. Nah, ini isopropil. Tiba-tiba di sini dengan OH misalnya atau dengan ini isopropil. Tapi kalau di sini itu enggak. Yang tengah-tengahnya nih ya, kalau tengahnya 1, 2, 3. Duanya yang malah amina, ke amina. Maka yang ketiga, yang nomor 3 atau nomor 1. Oke. Paham? Paham. Isomer amina. Nah, isomer itu kan tadi kan isomer itu artinya sama ya ininya. Isomer. Nah, propil amina, ada metil etil amina, kemudian ada juga trimetil amina, ada isopropil amina. Jadi isomer C3H96 itu, isomer itu yang penting jumlahnya sama. Oh, C-nya ada berapa nih? C-nya ada 3. Benar kan? C-nya 3, 1, 2, 3. Hanya ada 9. 3, 5, 7, 9. Pas. N-nya 1. Nah, propil amina itu bisa. Metil etil amina sama. Coba kamu hitung, pasti juga hanya hasilnya 9, C-nya 3, N-nya 1. Bisa. Trimetil amina, berarti dia juga sama. C-nya 3, hanya 9, N-nya 1. Isopropil amina sama, C-nya 3, hanya 9, N-nya 1. Bisa? Bisa. Oke. Dan ini sifat-sifat amina, itu tadi isomer ya namanya, dia rumus kimianya satu tapi bentuk atau kerangkanya berbeda. Ada sifat amina, sifat-sifatnya itu dia memiliki titik didih cenderung tinggi karena terdapat ikatan hidrogen. Amina suhu rendah mudah larut dalam air. Di dalam air amina akan membentuk basa lemah. Kemudian amina primer itu berwujud gas yang mudah menguap. Lalu ada amina sekunder dan tersier beraroma manis, amis. Sorry. Paham? Oke, kalau nggak ada kita ke bawah ya. Oke.
Nah, ini sifat-sifat amina. Sifat-sifat kimianya, dia reaksinya dengan asam halida. Kalau ada asam halida, lagi-lagi kalau ada halida, berarti dia HCl. HCl. HCl itu halida. Dimetil amina. Nah, itu amina sekunder. Metil amina, jadi amina primer dia. Ya, jadi ketika ada membentuk ini nih, HCl, di sini dia maka akan membuat ini lepas. Ya, ini lepas akan apa? Menyerang ini di sini. H ini akan masuk sini. Sehingga dia bentuknya ini kan jadi yang awalnya sekunder karena rantainya ada dua, satu, dua. Nah, sekarang menjadi satu doang, ini doang CH3 aja. Tuh. Dah. Reaksi dengan ester. Kalau ester itu metil amina yang ini. Ini kan juga amina primer ya. Kalau ini cuma satu. Dengan etil metanoat, maka dia akan menjadi amida. Amidanya bentuknya kayak gini dan etanol. Kayaknya ini perlu dicatat deh kalau sifat kimia ya. Dicatat dulu aja ya. Halo. Ya kak, Ya dicatat dulu aja. nggak kedengeran kak? Dicatat dulu aja. Iya ya kak. Ini penting soalnya sifat kimianya. Jadi yang saya jelasin kedengaran nggak? Sudah kak. Tadi yang saya jelasin kedengaran. Iya kedengeran. Udah belum? Udah kak. Oke, ini kegunaan amina ya. Dia pertama pewarna sunset yellow (YFC) pada banyak digunakan sebagai pewarna diazo. Dia juga bisa digunakan untuk obat-obatan yang mengandung senyawa amina. Nah, masih ingat nggak yang tadi nomor? Kayaknya baru dikerjain nih C39N itu. Kira jawabannya apa? Empat. Iya, 4. Oh iya 4.
Nah ini ya, ada 4 tadi. Oke, lagi. Dietilamina dengan asam bromida. Bentar. Dietil asam amino udah. Asam amino. Enggak. Asam amino, asam bromida HBr dengan dietilamina. Otomatis itu yang ada kata bromo-bromonya yang mana? Dietilamina. Itu jawabannya adalah yang A ya. Ini substitusi nih, dietilamina yang ini ditambah HBr, maka BR-nya bakalan masuk atau keluar. Nah, ini kan enggak. Oke, jadinya dia H, NH, CH2 dan CH3. Kalau dia ada asam halida, maka dia akan mengurai kan. Jadi dietil amina, ada 2 nih etilnya, menjadi etil amina, 1 aja. Soalnya nanti satunya lagi ikut yang sebelahnya ini. Oke. Yang ini bakalan ikut yang sebelah. Coba catat dulu ini. Bentar. Udah belum? Belum. Udah. Udah. Oke. Nah, ini rangkuman tips jitu-nya. Nah, coba kamu catat reaksi senyawa karbon itu sendiri. Senyawa turunannya tadi kan nggak usah ya. Nanti kan kita bakal belajar juga. Tapi ini ada adisi, eliminasi, sama substitusi sama oksidasi. Itu penting. Udah belum? Udah. Udah? Oke. Sekarang kita fokus ke latihan soal. Iya, burung ayam-ayam. Nomor 1. Udah dapat?
Belum. Sebentar, Kak, sebentar. Disamain kalau dia ini. 4. Hmm? 4. Kenapa 4? Coba. Buat tanah. Kamu punya pentet nggak? Kalau punya pentet, aku bikin ininya biar kamu bisa nulisnya. Enggak? Nggak ada. Nah, sulit sih kalau terus di buku bisa. Jawabannya adalah 4. ilmu tanah dengan skor. Cuma kemarin. Pasti nanti dia bakalan gini. CL-nya itu bisa kemana-mana ya. Mm-mm. Coba di sini C, C, C. CL-nya bisa di sini. Satu. Yang kedua, CL-nya bisa di sini. Ya, satu, 2. dua. Kan sama tuh. Nah, Mm-mm. boleh nggak buat untuk ini? Satu, dua, tiga, empat. Nah, coba lihat di sini. Tiga, empat. Terus di sini CL. Sini hanya tiga. H2, H2. Berarti semuanya C-nya 7. Benar nggak? Di sini bakalan ada berapa? Ini hanya dua, hanya dua, hanya dua, hanya tiga. 9. Nggak bisa. Dia semuanya totalnya 9. Ini Iya. nggak bisa kayak gini. Nah, eh, kalau buat lingkaran kayak gini. Sini CL-nya. Nggak bisa juga. Bisa Ini jadi kurang. 7. Kurang. Jadi cuma ada dua dong. Iya. Kayak gitu cara ngujinya. Oh, sama aja ya kalau dia ke samping CL-nya. Jadi kayak diuji coba CL-nya di mana. Kalau sebelah kiri sama aja kan hitungnya nanti dari sebelah kiri jadi. Oh iya. Kalau Kalau yang sebelah kanan tetap hitungnya satu dua gitu. Nggak mungkin yang berbeda. Tetap dua itu. ke nomor 1 juga sama kayak yang di sebelah kanan. Sama. Dia itu dari manapun sama. Cuma ada dua kemungkinan itu. Udah? Udah. Nah, dipikirin dulu ya. Selanjutnya latihan soal 2. Nah, ini namanya.
1 bromo, 1 fluoro, 4,5 dikloroheksana. 1 bromo, 1 fluoro, 4,5 D, Kak. D jawabannya. Iya, 1 fluoro. Kamu dari sebelah kanan berarti. iya. 1 fluoro, 1 bromo, 1 bromo, 1 fluoro, 4,5, 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 dikloroheksana. Ya, benar. D jawabannya. Detail ya. tetap diurutin abjadnya ya, Kak ya. Ya, harus diurutin juga dari B dulu gitu. Nah, ini coba cari juga. Dingin. Kan. Udah? Belum. Apa ya? Apa ya, Kak? Udah? Belum? Iya apa? Boleh nggak apa-apa cari di Google juga nggak apa-apa. Oh, emang ada yang tergantung. Halo? Halo. Udah dapat? Kak. CCl4 Iya. pendingin itu masalah freon. Coba cari freon. Freon itu rumusnya apa? Freon, F-R-E-O-N. Di sini. Apa jawabannya? B. Iya, CCl2F2 itu jawabannya. Freon. Tapi di sini kok bisa dia CCl4 ya? CCl4 apa? Bentar. Pendingin juga. Iya, Sebagai apa dia? pengisi kulkas dan AC, pendingin kulkas dan AC. CCl4 itu. Iya, Iya. enggak, enggak. Gimana? Gimana? Ya, Berarti obat bios. CCl Sorry. gimana? Obat bios salah baca. Oh iya. Oke, next. Yang ini coba.
Aman yang ini? D, Kak. D. Substitusi. Kalau substitusi itu katanya mengganti. Reaksi penggantian gugus atom. Mm-mm. Kalau adisi, 2 pemutusan bromo, 2 metil butana. Ya, oke benar. D ya. Ya. D. Selanjutnya. Ternyata yang melalui sifat-sifat memiliki titik cenderung tinggi.
Aman? Belum dapat? Belum kan? Pernyataan yang benar mengenai sifat senyawa hidroalkana. A. Tidak larut dalam air. Ya, karena air polar. Nomor 6. Ini. Produk yang dihasilkan pada reaksi untuk Gimana aman? 2 metil 1 propena. C. Bromonya bakalan pecah itu ya. Berarti dia bakalan jadi propena ya. Kalau 2 bromobutana tambah 1. Mungkin 2 metil propana. Udah bromonya hilang. Berarti 2 metil 1 propena. Ya biasanya yang kuat itu bakalan menghasilkan produk baru ya. Oke. Senyawa yang merupakan amina tersier. Mana yang tersier? Senyawa yang merupakan amina tersier. Dia dikelilingi dengan amina-amina gitu. Iya, bentar Kak, bentar. Kenapa? Jawabannya D. Iya. Berarti kan yang itu semuanya dikelilingi sama ini ya. Dia nggak ada sama sekali memspesifikkan oh hanya 2. Yang ini kan hanya 2 nih. Ada hanya 2. Ini nggak ada hanya 2. N-nya 1 di sini. Hanya itu milik C yang di sini. Oleh karena itu ini tersier. Oke. Good. Tersier. Ini Nama senyawa nama senyawa aminanya.
Satu, dua. Dapat? Dimetilamina. Yap, benar, dimetilamina. Satu, dua, ya. Karena ada 2 metilnya ya. Ya. Oh, kenapa dimetil? Kan ada 2 ini. Oh, 2 itu bukan dimetil. 1, 2. 2 itu kan etil. Kalau 1 metil, berarti jawabannya D. Ya, jeli lagi. Iya, ya. Kelihatan? Iya, Kak, ya. Isomernya. Isobutilamina. Udah dapat? Hmm. Ah, metil propilamina. Metil, metil propil, Amina. A ya berarti ya. Iya. Ya, benar, metil propil amina. Isobutil amin itu ada 4 berarti kan? 4. Mm-mm. Metil propil 4, isopropil 3, metil etil 5. Hitung ada C-nya, ya kan? Metil itu Ya. 1, etil itu 2, 3. 3. Dimetil berarti 4 juga.
Itu beda tapi bentuknya. Propil amina 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Poin nomor 10. Dua dan 4, Kak. Dua dan 4. 2 dan 4. Ya, benar. Sekarang coba latihan soal-soal hot. Coba yang ini, nomor 3. Sekelompok siswa sedang melakukan simulasi reaksi di kelas. Salah satunya adalah dua bromopropana Oke. Ini kan ada 2 ya. Ada 2.
Jadi secara tidak sadar ini kok kan dia ada propena. Ya. Propena itu berarti dia C, C. Nah, Ya. kalau dihasilkan dengan bromin itu Br2, maka hasilnya gimana? Maka Br ini dia bakalan menyerang C yang di sini, sama Iya. bakalan menyerang C yang di sini juga. Karena ada dua posisi nih. Tiga bentuknya kayak gini Iya. nanti. 1, 2, 3. Sini ada Br, sini bakalan ada Br. Berarti ada 1,2 bromo propanol. Hmm. Mm-mm. Dia pasti akan nyerang seperti itu. Beda halnya kalau dia cuma satu, C, C, C. Nanti kamu di kuliah sebenarnya akan belajar ini. Kalau dia ada Br2 kayak ini, maka yang ini kalau dia cuman kalau dia alkana, dia hanya nyerang yang di tengah, bukan yang di pinggir. Gitu. Dengan demikian nanti hasilnya kayak gini dia. C, 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 Br ditambah HBr. Gitu. Oke. Kenapa ada hanya, Kak? Karena kan di sini, karena kan ini nanti hanya lepas yang ini, hanya lepas satu. Karena kan ini nendang ini nanti sini. Yang awalnya kan dia CH2. Oh Nah, iya. karena BR-nya masuk ke sini, maka hanya dilepas satu. Cuman H di sana sini, di sini satu. Sini satu H, sini BR nantinya. Ini kan benar kan? Ini satu H-nya, ini BR. Nah, awalnya H-nya kan dua. Hmm. Gitu. Maka H-nya di sini akan ditangkap sama BR yang di sini. Sehingga jawabannya itu adalah C ini. Kalau konteksnya kalau dia alkana, tapi kalau dia alkena, maka bentuknya kayak ini, 1,2 bromo propana. Ya. Udah? Oke, kalau udah kita ke atas.
Ketemu? Udah dapat? Hai, udah dapat belum? Tersier, Kak. Ini N, N-nya di sini kan? Ya, Ini C, C, C. C, tersier. Y. Ye, coba nomor satu, terakhir, soal terakhir. Ngitungnya gitu aja. Jadi kalaupun apa melihat, oh kayaknya ngejelimet gitu kan. Yang penting kan kamu tahu, oh hitungnya seperti itu gitu. Iya ya, Mm-mm. simpel Jadi buat ternyata. simpelnya juga jangan lupa juga dihitung nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan empat gitu. Kadang kamu suka lupa. Senyawa hidrokarbon dapat mengalami beberapa reaksi diantaranya substitusi 3 metil sepakat dengan hidrogen.
Sudah dapat? Tiga metil, 2 kloro, 1 butena, adisi. Ya, benar. Wow. Oke, sangat menarik ya diskusi ini dan kamu juga menikmati dan enjoy gitu. Nah, tapi ada beberapa apa yang harus ku tekankan di sini, cara belajarnya kamu sebenarnya udah cukup bagus ya. Cuma